Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi di channel Nayara Edukasi. Hari ini kita akan belajar materi pidato. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Ada 3 materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah pengertian pidato. Yang kedua, sistematika pidato atau susunan dari teks pidato. Yang ketiga adalah cara menyampaikan pidato. Yang pertama, pengertian pidato. Pidato adalah penyampaian pikiran, informasi atau gagasan dari pembicara kepada pendengar atau khalayak ramai. Seseorang yang berbicara atau yang sedang berpidato disebut dengan orator. Yang kedua, urutan sistematika pidato atau urutan dari teks pidato. Nah, urutan dari pidato ini ada 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, kita bahas pendahuluan atau pembukaan. 1. Salam pembuka yang pasti terletak di awal pidato. Contohnya, selamat pagi para hadirin, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah contoh dari salam pembuka. Yang kedua, ucapan penghormatan. Biasanya, ucapan penghormatan itu dimulai dari penyebutan orang sesuai dengan jabatannya. Sebagai contoh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu dan Bapak Guru, yang kami hormati para undangan. Nah, seperti itulah contoh ucapan penghormatan. Yang ketiga, ucapan syukur. Bagian ini ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang didapat. Contohnya adalah, misalnya, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan ini. Nah, itu tadi contohnya. Yang keempat, bagian pengantar. Nah, bagian ini mengarah pada isi pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, isi. Di dalam isi, yang pertama adalah pandangan umum, berisikan pendahuluan dari isi materi pidato yang akan disampaikan. Yang kedua, materi. Bagian ini merupakan inti yang menyampaikan poin-poin penting dari pidato. Dan yang terakhir, ilustrasi. Bagian ini berisi contoh dan penggambaran dari isi materi pidato. Selanjutnya, yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup, ada yang namanya kesimpulan isi materi. Bagian ini merupakan rangkuman dari isi pidato yang telah disampaikan oleh orator. Yang kedua, ucapan permintaan maaf. Bagian ini ditujukan kepada pendengar jika ada kesalahan pembicara terkait isi pidatonya. Yang ketiga, salam penutup. Nah, contoh dari salam penutup ini misalnya, atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih. Atau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi contohnya. Yang ketiga, cara menyampaikan pidato. Ketika menyampaikan pidato di halayak ramai, seorang orator harus memperhatikan beberapa hal, yaitu lafal, intonasi, volume suara, maupun sikap yang tepat. Hal tersebut bertujuan agar pidato dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pendengar. Nah, sekarang kita bahas satu persatu cara menyampaikan pidato yang benar. Yang pertama, lafal. Merupakan cara menyampaikan kata-kata secara jelas dan mudah dipahami sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata-kata yang akan diucapkan. Yang kedua, intonasi. Mencakup tempo, jeda, dan tekanan suara.
Tekanan suara di sini berhubungan dengan keras atau lemahnya suatu kata dan frasa yang diucapkan. Yang ketiga, volume suara. Ketika berpidato, gunakanlah volume suara yang keras dan besar, sehingga akan terasa berbobot, mantap, dan berwibawa. Yang keempat, sikap pidato. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orator ketika menyampaikan pidato, yaitu memberikan perhatian yang sama kepada seluruh pendengar, selalu menampilkan sikap yang bersemangat dan tidak lesu, berpidato dengan rendah hati dan tidak mengunggulkan kelebihan diri sendiri. Ketika berpidato, tidak perlu berlebihan dalam menggunakan gerakan tubuh. Tidak memasukkan tangan ke dalam saku dan berkacak pinggang. Jika berpidato menggunakan naskah, letakkan naskah pidato di atas meja dan jangan dipegang terus, sehingga orator terlalu terpaku kepada teks atau naskah pidato tersebut. Yang terakhir, pada akhir pidato, sampaikan permintaan maaf kepada pendengar. Yang kelima, pandangan mata. Arahkan pandangan mata kepada hadirin atau pendengar pidato. Yang keenam, penampilan. Penampilan menjadi suatu yang paling penting. Gunakanlah pakaian yang rapi dan sopan saat berpidato. Dan yang terakhir adalah memilih ungkapan yang tepat untuk berpidato. Penggunaan ungkapan harus sangat berhati-hati. Terlalu banyak menggunakan ungkapan dapat mengurangi kualitas pidato. Selanjutnya, kita akan membahas metode menyampaikan pidato. Nah, ketika seseorang ingin berpidato, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya, yang pertama, metode menghafal. Yang kedua, metode naskah. Yang ketiga, metode ekstemporan. Dan yang terakhir, metode impromptu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, metode menghafal. Metode menghafal. Metode ini dilakukan ketika pembicara menyusun naskah sebelum berpidato, kemudian menghafalkan naskah tersebut. Yang kedua, metode naskah. Sesuai dengan namanya, di sini pembicara membacakan naskah yang telah disusunnya. Selanjutnya, metode ekstemporan. Dalam metode ini, pembicara berpidato dengan menggunakan catatan kecil sebagai kerangka pidato. Kerangka pidato ini dipakai sebagai dasar untuk berbicara agar isi pidato urut, runtut, dan juga terarah. Yang keempat, metode impromptu atau serta-merta. Berpidato tanpa persiapan tertulis. Pada metode ini, pembicara berpidato berdasarkan pengetahuan dan kemahiran tanpa persiapan sama sekali. Nah, biasanya metode impromptu atau serta-merta ini digunakan oleh seseorang yang telah ahli atau biasa berpidato. Baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.